Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Zanuruddin SPD MPDT. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada hari ini di acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif atau diseminasi budaya positif. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara ini dapat menyebarkan manfaat dan dapat diterapkan di sekolah kita sehingga dapat menjadikan tujuan pendidikan nasional menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Taufik SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil ilmi wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan illa maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah kegiatan kami pada hari ini, yaitu kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 1 Bandar Semana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami minta pertolongan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik SPD. Sebelum ke acara inti, saya ingin mengingatkan sedikit atau menambahi sedikit tentang acara kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Zanuruddin SPD MPDT. Di mana acara ini kita akan berdiskusi tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita. Di mana Bapak Zanuruddin SPD MPDT ini adalah CGP angkatan 10. Di mana diskusi ini juga kita ibu-ibu siswa juga bisa bertanya, menjawab atau menambahi untuk menambah pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif ini, sehingga ketika diterapkan di sekolah kita dapat berjalan dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu sambutan atau sekaligus penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Zanuruddin SPD MPDT. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita kembali telah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengalirkan tangan kita ke sekolah kita yang tercinta ini serta Negeri 1 Bandar Laksamana dalam rangka melaksanakan aktivitas kita, yaitu melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah.
Salawat berikan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang penuh dengan peradaban seperti sekarang ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah datang memenuhi undangan kami dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bandar Laksamana. Jadi materi kita sekarang ini adalah membicarakan masalah budaya positif yang akan kita rumuskan dan kita terapkan di sekolah kita ini. Sebelum kita mulai, tentu ada yang bertanya dulu, apa itu budaya positif? Ada kata dasar budaya dan positif. Budaya itu apa budaya? Ya Bu, apa budaya? Budaya. Guru sejarah. Budaya apa? Budaya. Kebiasaan. Ya, hasil karya, kebiasaan. Diawali memang dari pemikiran dan hasil pemikiran atau hasil karya yang menjadi kebiasaan, dilakukan, dikerjakan menjadi suatu kebiasaan, itulah budaya. Bisa catatannya juga di suatu tempat atau suatu daerah. Jadi itu kebiasaan dari hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang menjadi suatu kebiasaan dilakukan di suatu tempat. Itu budaya. Positif itu apa? Itu yang bermanfaat, ya kan? Jadi kebiasaan-kebiasaan kesimpulannya itu suatu kebiasaan yang bermanfaat untuk orang banyak dan lingkungan. Itu ya. Jadi budaya positif. Jadi istilah budaya positif itu yang seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang bermanfaat bagi masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan. Yuk berikut, next. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini, jadi rupanya ada paradigma lama. Kalau ada baru itu ada lama. Beda Bu. Sebetulnya lama itu yang masa-masa saya sekolah dulu paradigma lama. Kalau ibu mungkin udah paradigmanya baru. Tapi ada yang terbaru lagi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma apa? Paradigma pandangan, cara kita melihat. Jadi cara kita melihat. Jadi pembelajaran bagaimana kita melihat suatu proses pembelajaran itu dengan cara pandang yang baru. Apa definisinya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi itu paradigma baru. Jadi artinya kita mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Ada tuh berdiferensiasi, masih ingat? Ada yang ingat? Ingat Bu? Pembelajaran berdiferensiasi. Kalau matematika diferensiasi itu apa Pak Tuki? Itu ada matematika itu. Hubungan diferensial. Jadi kalau pada teori pendidikan berdiferensiasi itu yaitu mengikuti kebutuhan dasar siswa. Kenapa kita mengikuti kebutuhan dasar siswa itu? Karena ternyata siswa ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi dengan dasar berbeda-beda itu tentu kita tidak bisa menyamakan perlakuan kita. Tidak mungkin perlakuan yang sama kita terapkan. Kalau zaman dulu itu hubungannya paradigma yang lama itu. Paradigma yang lama ya semua seragam. Semua aturannya diterapkan. Jadi sekarang ini nampaknya tidak bisa diperlakukan lagi. Muncul teori-teori pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Ternyata harus perkembangan teknologi globalisasi itu mempengaruhi cara hidup dan budaya hidup masyarakat, sehingga akibatnya kita juga harus menyesuaikan kepada siswa-siswa kita yang tumbuh dan berkembang pada zaman sekarang ini. Jadi artinya paradigma yang lama itu ya
tidak cocok lagi kita terapkan di zaman sekarang. Yuk, next. Mengubah paradigma atau stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini dia. Stimulus respon itu adalah realitas atau kita bersama. Kalau teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kalau dulu itu kita sama, itu yang sama-sama, semua itu sama, aturan sama-sama diterapkan, tidak yang miskin, tidak yang kaya, tidak yang pintar. Kalau aturan itu aturan itu yang zaman dulu itu. Metodenya juga gitu, kalau kita di kelas, metode belajarnya juga gitu. Anak orang kaya, anak orang miskin, anak yang cerdas, anak yang berkebutuhan lebih, anak yang memiliki gaya belajar yang bervariasi, itu kita samakan. Sekarang tidak lagi. Kemudian kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain, itu perbedaannya dulu. Kalau dulu kita berusaha mencoba mengubah agar orang itu sependapat dengan kita, berupaya kita meyakinkan begini. Akhirnya yakin dengan kita. Sekarang tidak perlu lagi. Kita harus sadar bahwasanya orang itu punya pandangan yang lain juga. Kita hargai ya, itu dia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita paksakan pandangan kita itu. Ini namanya paradigma baru. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau hal-hal yang buruk itu salah, itu menyalahi aturan. Tapi sekarang enggak. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada siswa yang berbuat aneh itu, dia ada tujuannya itu. Kenapa? Apa maksudnya? Kalau dulu kita menganggap yang berbuat aneh itu, nakal itu suatu kesalahan. Sekarang tidak lagi. Kita harus melihat apa tujuan dia berbuat seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, itu. Kalau dulu ya takut sama atasan, takut sama guru, siswa takut sama guru takut sama atasan. Ternyata sekarang itu sudah berubah, bergeser teori kontrolnya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebanyakan guru mengontrol siswa-siswanya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang Anda tidak bisa lagi mengontrol orang lain, karena orang lain juga memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kita dan kebutuhan yang berbeda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi kalau gagal itu dibujuk, dipaksakan. Kalau sekarang tidak, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi adanya kerjasama untuk hal-hal yang baru. Jadi musyawarah yang mufakat atau kolaborasi mencapai satu tujuan. Kemudian stimulus responnya, model berpikirnya selalu menang atau kalah. Kalau kita bisa menaklukkan seseorang, memberikan keyakinan pada orang, kita merasa menang. Orang itu kalah. Kemudian kalau pada teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi orang lain itu tidak kita kalahkan. Jadi kita sama-sama mencapai satu tujuan bersama. Yuk, oke, next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini teori kontrol, kita bicara masalah teori kontrol. Ilusi guru mengontrol muridnya. Oh, ini kayak mainan anak-anak zaman dulu. Kan kita juga tahu ya. Tapi saya ingat ada video di di Facebook gitu. Siswa berbuat seperti itu. Ada pernah lihat? Kalau ada yang pernah lihat itu ketawa sendiri aja dia. Iya betul ya. Pakai sapu dia kan? Iya. Itu bapak dulu sering dulu lihat itu pengamalan sendiri, kita ketawa, nabrak dinding. Ibu kalau lihat ibu ketawa. Pernah lihat tak? Yang pakai sapu ya. Ini kira-kira seperti ini.
Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu ilusi aja itu. Kita membuat siswa itu merasa bersalah. Kamu yakin? Apa? Kalau bahasa itu, apa yang kamu lakukan ini merugikan orang lain. Kamu paham tak? Itu kan membuat siswa bersalah. Kamu tak kasihan sama orang tua kamu yang sudah bertukus-lukus mencari nafkah, tapi kamu sekolah main-main. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Itu sebetulnya tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi kita orang dewasa ini bisa memaksa siswa-siswa kita ini kerjakan ini. Ini tidak boleh. Nah, itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan sifat itu positif dan efektif dan bermanfaat. Itu kan ilusi kita saja. Jadi ini kesalahan dalam konsep miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, next. Nah, ini setelah kita memahami tadi ya, kita coba sedang mulai jauh lah, kita kembali lagi ke disiplin positif yang tadi yang saya sampaikan. Jadi disiplin positif ini disiplina. Apa artinya? Itu belajar. Disiplin. Ini disiplin positif. Jadi budaya positif. Jadi budaya positif itu luas. Salah satunya yang harus kita rumuskan, kita terapkan yaitu disiplin positif. Jadi tadi budaya positif ya. Beda budaya. Kalau ini disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin. Kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, itu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intrinsik itu apa? Dari dalam. Jadi keinginan siswa itu untuk merubah dirinya sendiri. Jadi bukan kita paksakan. Pakai sepatu. Kenapa kamu tak pakai sepatu? Kalau begitu kita akan mengingatkan dia itu saja. Setiap hari kita akan kontrol dia. Dia itu sudah pakai sepatu. Tapi kalau dari dalam diri dia muncul, tak perlu. Tugas kita bagaimana dia sadar. Tugas kita memunculkan motivasi intrinsik ini, memunculkan motivasi dalam dirinya itu agar dia sadar bahwa tidak memakai sepatu itu merugikan diri dia sendiri dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Itu contoh. So next, ada nilai kebajikan. Jadi udah disiplin positif. Sekarang nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, ini saya sampaikan tadi. Kita sepakati bersama nilai kewajiban itu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang tidak ada menyangkut pautkan masalah suku, bangsa, agama dan maupun latar belakang. Jadi nilai kewajiban secara umum yang bisa diterima di setiap tempat oleh seluruh suku, agama dan negara. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau suatu organisasi atau sekolah ya profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu contoh nilai kebajikan. Ibu Primary Years Program. Toleransi ini istilah apa ya? Ada tahu? Tahu Bu? Bu Surya? Bahasa apa ini? Bahasa apa ini Bu?
Ibu Primary Years. Program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu. Jadi kalau keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu. Oke, bisa dilanjutkan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Biar tidak tegak, kita lemaskan dulu. Ya, boleh Bu? Boleh lemaskan dulu. Banyak-banyak yang terpukau. Coba konsentrasi dulu, konsentrasi. Ada istilah yang saya baru paham nih, baru paham tentang clue. Clue itu apa tuh clue? Clue, istilahnya clue. Itu istilah anak muda sekarang ini. Jadi ada semacam permainan. Ya dek, Dinda, saya punya adik. Punya Dinda. Clue, coba ini ada. Kalau udah pikir sedikit lah, pada tenang-tenang. Kalau clue-nya bulat atau lingkaran, apa jadi clue itu? Petunjuk. Enggak. Clue-nya itu bulat atau lingkaran? Bulat atau lingkaran. Kalau 0 itu 1, kalau udah tahu ditahan dulu bentar. Khusus untuk yang tidak tahu tadi. Kalau 0 itu 1, 8 itu 2, 08 itu 3. Kalau 99 berapa? 2. Ibu? 2. Ya. Jangan ditunjukkan dulu rahasianya. Soal yang kedua, kalau 88 berapa? 4. Nah, kok bisa begitu? 99 katanya 2, 88 4. Apa matematika ini Pak Taufik? Karena lingkaran. Oh 2, itu rupanya Bu. Kalau 16 berarti 16 1. Nah itu Bu, itu permainan anak-anak muda sekarang itu. Saya baru tahu. Iya. Ice breaking. Iya. Ice breaking boleh itu dijadikan ice breaking untuk memecahkan suatu kebuntuan suasana yang tegang-tegang itu. Kalau saya tak suka nyanyi-nyanyi itu ice breakingnya. Kita, saya orangnya kaku. Biasanya kalau nyanyi-nyanyi itu ada SD, TK, SMP boleh lah. Atau kalau ada guru SMA boleh lah sedikit-sedikit. Tapi kalau guru SMK yang saya bingkokkan aja besi. Nah mungkin saya naik hari. Yang saya potong itu besi setiap hari. Ya jadi kaku kan? Nah akan ada lampai-lampai ini. Oke ya. Mulai clue-nya ada. Apa lagi ya? Nah itu pertama. Nanti kita lanjutkan. Next. Sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ini. Manusia ini ada kebutuhan dasarnya, ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Adalah merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya Bu. Kita melakukan apa misalnya? Ada tujuan, ya jelas. Silakan makan. Silakan dulu dicicipi. Bagilah bagi sama kawan. Bagilah. Nah, semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita datang ke sekolah itu ada kebutuhan yang kita penuhi. Oke, next. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, survival. Mana bahasa Inggrisnya? Tak ada. Biasa Inggris itu memang langsung ada 2 dan 6. Survival. Bertahan hidup. Jadi kalau kita pergi di hutan, bagaimana cara kita bertahan hidup?
Jadi apa kebutuhan bertahan hidup itu? Yaitu kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan rasa kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam satu kelompok. Itu kebutuhan kita ya. Jadi kalau kita tidak dikasih sayang, tidak diberikan apa, tidak diterima dalam satu kelompok, nah kita tentu ada tindakan-tindakan kita yang kita lakukan yang bertentangan dengan ini, yang ingin nanti kita mendapat perhatian. Kemudian ada kebutuhan atas penguasaan. Apa itu? Harga diri kita, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kita semua butuh itu, membutuhkan penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Apa itu? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahan dirinya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, yaitu kita butuh bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia. Gimana Bu? Break dulu, break. Masih. Oke, kita lanjutkan 5 posisi kontrol guru. Kita guru ini ternyata ada 5 posisi kontrol. Nah, coba ibu sekarang ini, bapak-bapak juga, posisi mana yang sering kita perankan? Sebagai penghukum, nah, ini siapa yang menjadi penghukum? Yang juga menghukum siswa, akulah. Ada. Nah itu nanti keterangannya di belakangan, nanti ada keterangan. Ayo kita terima aja dulu. Baik. Kemudian posisi yang kedua, merasa bersalah, membuat siswa itu merasa bersalah. Yaitu tadi, kamu tidak kasihan dengan orang tua. Dan sampai orang tua ke ladang, ke kebun, kamu belajar tidak. Jadi dia begini. Nah, itu ada guru seperti itu kan. Kemudian guru yang menganggap siswa itu temannya, dia berperan sebagai teman. Tapi ini teman ini harus kita spesifikasikan, memang sebagai teman betulan. Dia menganggap siswa itu sebagai temannya. Berbeda dengan kita memasuki dunia, ada istilah lagi, kita memasuki dunia siswa itu boleh juga ada istilah, tapi bukan begitu. Ini memang memposisikan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, guru sebagai memantau, kemudian melihat gerak-gerik perilaku siswa. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, next apa itu? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasus itu ada contohnya kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau ibunya itu sebagai penghukum, hormat pada bendera 1 jam. Nah ini Bu, ibu. Nah, ini kalau yang penghukum, kalau ada siswa terlambat mengikuti upacara, jadi sebagai penghukum kita ini, hormat pada bendera 1 jam. Itu siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah ini, kalau kita sebagai posisi kontrol yang kita lakukan ini sebagai penghukum. Kalau ada kita lakukan ini, berarti posisi kita sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak sampaikan harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu Bapak, menyesali siswa itu. Ini posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Sudah ibu sampaikan, tapi kamu lakukan juga. Berarti apa lagi Bapak mau ngomong? Nah itu membuat ibu merasa bersalah. Yuk next. Sebagai manajer. Nah ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu nak kesalahanmu itu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah ini sebagai manajer. Ada yang terlewati nak? Langsung. Mana pemantaunya? Nah.
Penghukum manajer. Coba ada di apa? Merasa bersalah. Lagi tadi sebagai atau ulang dari awal. Pertama apa tadi? Penghukum udah, kemudian membuat merasa bersalah udah. Sebagai teman, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Apa kalimat? Ayo bantulah ini bapak ya. Kita tolong dia sama siswanya. Masalah ini, kamu kenapa tolong bapak ya, nanti bapak kena marah sama kepala sekolah. Kamu bersihkan kelas itu, nanti nampak sama kepala sekolah, nanti bapak kena marah. Itu sebagai teman itu. Dia menganggap siswa itu temannya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Minta imbal jasa ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nanti siswa bereskan tugasnya. Oke, lanjut. Sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Ini dia. Pertanyaannya diajukan oleh seorang pemantau, kita sebagai guru yang melakukan tugas sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu apa peraturannya? Sanksi atau konsekuensinya apa? Memantau, mengingatkan ya. Jadi siswa hanya memantau aja. Siswa tidak pakai sesuatu, kamu tahu enggak? Konsekuensinya apa kalau kamu melanggar aturan? Jadi seperti itu. Next. Sebagai manajer, ini dia. Sebetulnya posisi yang ideal itu sebagai manajer. Guru melaksanakan posisinya sebagai manajer. Kenapa kuliah? Sebagai manajer, karena sebagai penghukum. Itu namanya paradigma baru ya. Sebagai teman nanti sebenarnya kita minta tolong sama siswa. Tolonglah bapak anak, nanti bapak kena marah sama kepala sekolah. Oke. Mantap, bagus. Ini yang ideal itu kita dulu ada sebagai manajer. Posisi track, ya Bu? Ya ini sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Coba kita cermati. Posisi terakhir adalah sebagai manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswanya. Persilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau siswa itu membuat salah, kita diskusikan, kita cari solusinya. Kalau saat nanti ada bagaimana solusinya, itu bagaimana langkah-langkah itu ada nanti. Jadi kita dan siswa itu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dilakukan oleh siswa, oleh murid. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, menjadi bertanggung jawab, maka kita perlu menuju pada restitusi. Ini namanya langkah-langkahnya itu adalah langkah-langkah restitusi. Itu tadi kita sampaikan. Jadi tindak lanjut dari posisi manajer itu, kalau kita ingin mendalami, itu kita melakukan proses segitiga restitusi. Yuk next. Jadi itu. Lanjut. Oke. Nah, kita sebagai guru sekarang apa yang telah kita lakukan? Posisi sebagai mana? Ada jadi Pak Budi sebagai teman, Ibu sebagai penghukum. Iya Bu. Tidak Ibu. Disesuaikan. Kalau seandainya posisi sebagai teman itu dalam keadaan yang bagaimana? Dan penghukum itu dalam keadaan bagaimana? Jadi semuanya itu berlaku di situasi itu. Oke, ya kita lanjutkan sebagai sesuaikan kondisinya. Yuk next, posisi kontrol.
Nah, ini dia perlu kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yuk lanjut. Lanjut. Ini dia disiplin positif melalui segitiga restitusi. Nah, ini dia langkah lanjut yang akan kita lakukan. Yuk, next. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Namanya segitiga. Yuk lanjut. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yuk lanjut. Namanya segitiga. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang di bawah. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu kita biasanya mengucapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Nah, itu ya biasanya kalimat untuk menghibur. Kemudian pada tahap kedua validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak pakai sepatu di sekolah? Ada alasannya, ditanya dulu alasan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin? Kemudian nilai apa kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ya, untuk tahap ketiga. Next, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ini biasanya yang dilakukan oleh guru itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Mereka itu tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menstabilkan identitas itu, contohnya si Arfi, apakah sudah Arfi yang tren itu malas setelah sekolah? Rapi. Rapi ya. Siapa? Salah satunya. Nah, jadi gini, Rapi. Jadi gini, kita panggil Rapi. Kita sebagai manajer, Rapi, Bapak dengar kamu sering terlambat masuk kelas atau sering terlambat ujian. Ya Pak, kenapa? Nah, dia cerita nanti, saya mandi malam-malam. Nah, itu. Oh gitu, itu biasa namanya anak muda. Jadi jawaban kita seperti itu dulu, itu dia menstabilkan identitas. Sehingga dia tidak langsung merasa bersalah. Oh itu namanya anak muda main game, Bapak kadang suka juga main game. Nah, itu kan kalau betul. Kita masuk tahap kedua, mana tahap kedua? Validasi kesalahan. Tapi Rafi, kan pakai tapi kalau main game itu kita mau ujian tidak belajar bagaimana? Nah itu masuk menstabilkan identitas di situ, masuk racun kita ya, obat kita itu sana ini. Sudah kita naikkan dikit, masuk pelan-pelan. Ya, tapi kan kita pelajar, kita kan siswa. Kenapa begadang tengah malam? Nanti gitu kan. Nanti kalau kamu sudah dewasa mungkin bisa berbuat begitu. Tapi kalau kita belajar itu, kita memang sebagai seorang belajar. Belajar itu tugasnya belajar. Jadi gitu. Kemudian ditanya lagi, kemudian kamu yakin tak apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah, dia yang bilang sendiri salah itu. Coba mana yang menanyakan keyakinan ini enggak? Benar tak apa yang kamu lakukan itu? Karena tengah malam sampai kamu terlambat ujian itu. Salah, dia ngaku sendiri nanti. Salah. Kenapa salah? Kita dulu pertama masuk masih ingat apa yang kita sepakati. Jadi biasakan kita masuk kelas itu kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu siswa yang membuat, kita sama siswa menyusun. Salah satunya contohnya datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Ada itu kesepakatan kita bersama. Jadi setiap guru dan siswa itu sepakat masuk kelas tepat waktunya. Di situ kita masuk. Kamu masih ingat kan yang kita sepakati bersama itu? Apa Pak? Masih Pak. Apa itu salah satunya? Kita masuk kelas tepat waktu, apalagi saat ujian. Nah, dia baru ingat gitu kan. Nah, berarti kamu melanggar kan? Iya Pak, saya melanggar. Berarti kamu melanggar masalah disiplin dengan waktu. Jadi ini dia menanyakan keyakinan dulu. Nah, sekarang kalau begini, bagaimana solusinya menurut kamu? Kita tanyakan sama dia itu.
agar kamu tidak terlambat lagi. Udah Pak, nanti saya nggak main game lagi. Nanti kalau kita butuh nomor HP ibunya, ya oke lah. Tapi kamu janji ya, tak main game lagi, tidur cepat. Tapi Bapak butuh nomor HP orang tuamu. Nanti Bapak minta tolong sama orang tuamu untuk mengingatkan kamu lagi agar kamu tidurnya lebih cepat. Jadi itu yang langkah-langkah restitusi. Terhadap kasus apapun yang agak berat itu bisa dilakukan. Oke Ibu ya, Pak. Yuk lagi next. Yuk balik lagi ke yang tadinya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaannya? Ya Bu, Pak kira-kira Ibu ya? Jadi begitu. Jadi paradigma baru kita sebagai guru ini sudah bergeser. Perlahan kita merubah paradigma kita itu dengan segala tindakan kita itu. Karena kenapa kita berubah? Karena zaman berubah. Apa hubungan zaman dengan tugas kita itu? Arus teknologi informasi itu tidak terkontrol, tidak terkendali, tidak bisa ditolak. Akibatnya itu globalisasi itu berpengaruh kepada sosial budaya masyarakat. Mulanya siswa tidak pandai main game sampai malam. Itu budaya, merubah sosial budaya, sosial kultur. Akibatnya tingkah siswa berubah, karakter siswa berubah, sifat berubah. Kita menyesuaikan perubahan itu. Kan ada paradigma baru. Oke, Bu ya, jadi penutupnya dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai among itu manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini tertuang di dalam Standar Nasional Pendidikan. Baik Ibu, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita akhiri aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Zanudi SPD PDT atas penjelasan dan pemaparannya yang sangat luar biasa. Saya boleh minta tepuk tangan dulu untuk Pak Zanudi. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya ingin menyimpulkan sedikit tentang apa pembelajaran kita pada hari ini yang disampaikan oleh Bapak Zanudi. Di mana tadi kita membahas tentang budaya positif, di mana budaya positif itu memetakan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya kita belajar untuk memenuhi kebutuhan murid. Kemudian ada disiplin positif, di mana menumbuhkan kesadaran pada peserta didik agar mereka berperilaku ke nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya apa yang Bapak ingin sampaikan tadi itu berpusat atau menuju pada bonding kita atau ikatan kita kepada murid sehingga kita dapat menjadi guru yang sebenarnya memenuhi kebutuhan murid. Tadi ada posisi kontrol, jadi kita harus menjadi kontrol sebagai manajer. Kemudian motivasi, kita harus menumbuhkan motivasi siswa untuk melakukan sesuatu, untuk menghargai dirinya sendiri atau meyakini apa yang dia yakini. Kemudian ada nilai kebajikan, jadi semuanya itu bertumpu pada nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika murid ada yang berbuat salah, ada kasus atau memberontak, sebenarnya ada kebutuhan dari murid yang sebenarnya tidak terpenuhi, makanya murid itu memberontak. Kemudian ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi ketika kita sebagai guru hendaknya
kita menjadi manusia, jadi guru yang menerapkan konsekuensi atau restitusi untuk menumbuhkan identitas sukses kepada siswa. Kemudian dalam mengatasi kasus siswa, hendaknya kita menerapkan segitiga restitusi. Baik, sekian dari saya. Saya Nia Kanisa sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, sayang. Bagaimana keadaan saya? Alhamdulillah. Nah, pagi ini menjelang siang kita jumpa lagi. Jumpa dengan Bapak, ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan ya. Materi kita hari ini sebelum kita mulai belajar, kita melakukan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan apa? Kelas apa? Itu mendefinisikan itu seperti itu. Dua kata itu, kesepakatan dan kelas. Kesepakatan apa? Sesuatu hal yang diambil secara bersama, ya kan? Antara guru dan siswa, ya. Kelas itu ya di mana kita belajar. Itu namanya kesepakatan kelas. Untuk apa? Untuk tujuannya ya benar. Salah satunya seperti itu. Untuk menciptakan suasana belajar yang aman, yang kondusif ya, yang baik ya. Benar itu. Benar. Maka sebelum kita belajar kita harus sama-sama sepakat dulu. Bagaimana namanya sepakat? Jadi kita nyusun bersama kan? Berbeda dengan kesepakatan kelas, berbeda dengan aturan kelas, peraturan kelas. Kalau peraturan kelas siapa yang buat? Sekolah atau guru saja atau bapak aja yang buat aturan. Kalian harus pakai sepatu. Itu peraturan kelas, peraturan itu aturan kelas. Tetapi yang namanya kesepakatan itu kita bertanggung jawab semua membuat. Nanti bapak beri kertas, kalian buat apa yang harus kita sepakati. Apa yang dibuat itu kesepakatan itu secara umum aja, jangan detail. Kita harus masuk tepat waktu, itu aja, jangan masuk 7.30 bukan gitu ya. Kita secara umum kita masuk tepat waktu, buat aja masuk tepat waktu. Apalagi misalnya harus pakai pakaian sekolah dan sepatu, itu ya secara umum aja. Atau menghargai teman, itu aja nanti. Ya pikirkan yang lain, itu contoh. Kita 20 orang di sini itu ada 20 masukan nanti. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, kita harus sama-sama melaksanakan. Karena yang membuat itu kan kita tidak bersama kan? Oke, sayang. Sekarang ini ada kertas, nanti
Silahkan tempel. Nah, itu untuk kelas dari pintu jalan. Yo. Ini tuh. Tempel di apa ya? Luruskan. Bawa. Ya, Tron. Nasron. Apa lagi ya? Siapa? Terserah siapa yang bisa selesai. Buat lurus teratur ya, ke samping boleh. Tapi lurus. Oke. Bentar dulu. Dibuat namanya di bawah. Biar tahu, tidak, yang sudah siap. Tulis aja, tulis. Tuliskan nama yang bapak juga. Apa namanya, Nak? Buat nama ya. Iya, buat nama. Buat nama kan? Mana lagi? Waktu belajar 20 menit. Pakai waktu belajar itu menit. Dah ada 15. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita baca ya. Tapi nggak usah sebut namanya. Ayo. Tidak membuli dalam lingkungan sekolah. Kita sepakat ya. Tidak membuli itu artinya kita menghargai teman. Ya kan? Menghargai teman. Nanti 1, 2, menghargai teman. Ini umumnya itu cara mentranslate bahasa. Apa lagi? Jangan berisik. Sama ya. Jangan berisik itu berarti menjaga ketentraman. Apa bahasa itu? Menjaga Kenyamanan. ketertiban. Iya kan? Menjaga ketertiban. Kelas. Oke, mantap masukannya. Ika, jangan mengganggu teman, sama ya. Teman. Waktu belajar lebih cepat. Waktu belajar lebih cepat itu gimana? Oke, tapi disiplin waktu. Oke, kan? Menghargai waktu. Ya. Disiplin waktu. Ini luas nih, masuknya pas dengan jadwal kita nanti. Pulangnya juga pas ya. Memang ada diskon. Tak ada diskon belajar itu tak. Belajar itu long life learning. Bapak udah 50 tahun masih belajar. Masa kalian anak muda tidak belajar? Masa bosan dengan jam belajar? Bapak udah 50 tahun masih belajar. Karena Bapak beranggapan kalau kita tidak belajar, kita akan ketinggalan. Nah, kalau Bapak tidak belajar, Bapak akan diotakin, akan tahu diotak. Bapak akan gampang diolah-olah oleh anak-anak muda seperti kalian ini.
Bapak harus mengikuti zaman anak-anak muda ini. Kalau Bapak kulot, udah 50 tahun, Bapak gampang ditipu ini dengan akal-akal muda ini. Ya, kalau enggak kan? Bapak akan banyak kelemahan Bapak nanti. Contohnya ada tripod ya. Hah? Kalau Bapak ikut dengan selera orang tua itu tidak akan beli itu kan? Itu contohnya. Oke, kita lanjut. Menjaga kebersihan. Oh, mantap. Menjaga kebersihan. Nah ini udah bersih dah, memang bagus. Tidak boleh merusak suasana belajar. Ada ya, mewakili ya. Ketertiban. Jangan membuang sampah di kelas. Menjaga kebersihan. Menghargai guru yang sedang mengajar di kelas. Nah itu, menghargai guru. Ya, menjaga kebersihan kelas. Ya, sama ya. Waktu juga, kesepakatan waktu. Nah, kita harus tepat waktu, disiplin waktu ya. Bekerja sama dalam hal tertentu dan saling tolong menolong. Apa nih? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Ya, saling menghargai bukan? Toleransi. Bukan toleransi itu tolong menolong. Menghargai. Tolong menolong. Apa itu? Ayo. Coba pikirkan apa itu tolong menolong. Solidaritas. Menolong. Persaudaraan. Tolong menolong menghargai teman, menghargai disiplin. Tolong menolong. Ayo, tolong menolong. Saja udah masuk sini. Iya, masuk dah Pak. Ya udah masuk di situ itu. Jadi kita kalau tolong menolong itu berarti kita kan menghargai orang. Ya Pak. Orang butuh pertolongan kita tolong. Ada cerita kemarin. Ini nanti Bapak ceritakan. Bekerja sama dalam hal sepakat waktu belajar sama disiplin. Siswa-siswi jangan mendapatkan untuk keluar dari pekarangan sekolah. Jangan. Siswa-siswi jangan mendapat apa nih maksudnya Dek? Tidak boleh mendapatkan izin Pak kalau mau keluar dari sekolah. Harus dapat izin dulu. Tidak boleh masuk kalau bukan kepentingan. Oh gitu ya. Berarti kesimpulannya Ini, artinya Pak. guru jangan Disiplin. gampang memberikan izin keluar itu kan? Disiplin Pak. Ini disiplin. Pak. Iya dah Pak. Disiplin Pak. Disiplin waktu. Termasuk tuh Pak. Ya disiplin. Iya disiplin waktu. Karena kalau belum jam pulang ya jangan pulang dulu kan? Iya Pak, betul. Disiplin. Harus menjaga kebersihan kelas. Di sini kebersihan lah. Udah Pak. Berarti ada 5 kesepakatan. Ayo Pak. Yang 5 ini usulan dari Ananda semua dan juga Bapak yang menyetujui. Jadi harus kita patuhi. Kalau tidak pakai sepatu, itu pada bagian apa itu? Disiplin. Ini disiplin ini luas ya. Disiplin aja dah Pak. Menjaga disiplin itu apa artinya? Ini buka apinya dulu coba. Apinya. Buka. Tanya sama Mbah itu apa artinya Mbah? Ayo Mbah. Mbah aja. Mbah. Apa itu disiplin? Menghargai waktu.
5 ya. Ada yang hilang? Disiplin itu apa tadi? Jadi ada yang cari. Aduh, kita disiplin tuh Pak, kayak gitu Pak. Hah? Itu dia udah termasuk disiplin. Ya, tidak disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Oh ya, itu Bapak ingat. Tidak pakai sepatu. Nah, tidak pakai sepatu itu masuk dalam kategori apa? Kita tidak disiplin. Memakai, nah ini, menggunakan seragam sekolah. Menggunakan pakaian seragam sekolah. Ini ada 6. Ya, menggunakan seragam sekolah. Sepatu itu adalah bagian dari seragam sekolah. Jadi seragam itu bukan hanya baju aja, dari topi sampai kaos kaki, sampai sepatu. Kita jangankan untuk menerapkan sepatu kaos kaki putih, sepatu hitam. Ada yang tidak pakai sepatu gimana? Orang kok bisa, siswa lain itu kok bisa, siswa di sekolah sana itu bisa pakai kaos kaki putih, pakai sepatu hitam. Iya kan? Kita baru belajar pakai sepatu dengan segala macam alasan. Kalau Bapak jauh lebih tinggi lagi, Bapak membuat kaki Bapak lebih aman lagi. Tidak hanya sekedar alas kaki, tapi bagaimana kaki itu harus tetap aman. Karena sudah ada kejadian yang Bapak alami. Kalau tidak begitu, Bapak tak punya kaki lagi. Sepatu Bapak ini, coba sini, Zaki. Sini, come here, you come here, come here. Tidak ujungnya, tahu ujungnya kan? Tidak aja, iya, tidak. Tegak ke di atas itu, tegak, tahu, tegak ya. Tuh. Jangankan dia, mobilnya dia tak apa-apa ujung kaki Bapak. Kalau Bapak ya, Tronton. mobil kecil lah, kalau tronton habis. Mobil kecil yang Jadi bagi Bapak sepatu itu bukan hanya untuk seragam lagi, jauh kebutuhan untuk keselamatan. Karena kalau Bapak tidak ada, Bapak semacam ada trauma, ada apa, untung pakai sepatu ini. Kalau tidak dari dulu kakinya nggak ujung kaki itu dia bilang. Karena Bapak selalu kerja, ujung ini besi, namanya sepatu safety. Ini besi. Tendang ini, coba ya, bunyi ini. Apalagi sampai di kepala siswa. Itu menjadi kebutuhan. Jadi bukan belajar pakai sepatu lagi. Memang menganggap sepatu itu alat keselamatan kerja. Jadi sudah jauh lebih membutuhkan. Nah, paham ya? Jadi kita sepakat, ada kesepakatan kelas kita ada 6, menghargai teman, kita saling menghargai nanti. Menjaga ketertiban kelas, menghargai waktu, menjaga kebersihan, menghargai guru dan menggunakan seragam sekolah. Ingat ya, nanti akan kita akan berlakukan ini. Siapa yang melanggar nanti tentu akan kita apakan? Bukan dihukum, kita ingatkan kembali. Oke, diingatkan kembali, lupa dia itu karena padahal dia yang mengusulkan. Nanti kalau dia langgar berarti lupa. Jadi kalau anak-anak kalian semua melanggar, nanti ada yang lupa. Kita diingatkan lagi ya. Oke, Bapak kira seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau begitu Bapak tutup. Kita sudah sepakat ya? Mudah-mudahan dengan ada kesepakatan kelas ini kita bisa mewujudkan belajar yang nyaman dan aman dan nyaman untuk kita semua. Pak Kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.